Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda dan teman-teman sekalian, setiap huruf Al-Quran yang terjaga adalah cahaya yang menerangi dunia. Dan di balik cahaya itu ada para santri yang berjuang keras menghafal kalamnya tanpa mengenal lelah. Dan kita bisa ikut serta menyalakan cahaya itu, bahkan membawa cahaya itu dalam kehidupan pribadi kita, membawa keberkahan dan curahan rahmat dari Allah dengan ikut berkontribusi, mendukung, mensupport para santri dan program-program yang ada di pesantren Karakter Quran. Saya mengajak teman-teman ayah bunda untuk ayo gabung di program Keluarga Allah. Bahkan ini bisa dimulai dari Rp25.000. Semoga apa yang kita berikan, apa yang kita kontribusikan untuk semua kegiatan di pesantren Karakter Quran membawa keberkahan dan bermanfaat dalam setiap gerak langkah kehidupan. Saya Sony Abikin. Ayo bergabung bersama program Keluarga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa billahi taufiq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik, dan insya Allah ini yang terbaik. Allahu Akbar ya. Semangat, bismillah. Kita kembali bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan hari ini Allah izinkan kembali kita bertemu. Sudah agak lama ya, sebulan lebih. Dengan izin Allah baru bisa hadir lagi ya di tengah-tengah kesibukan yang ada hari ini. Alhamdulillah baru bisa di bulan ini ya, di bulan Oktober akhir ya. Ini tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 30. Siap-siap gajian berarti ibu ya. Ibu teh ibu-ibu gajian apa tidak ini teh? Sama saya juga kalau begitu ya. Di senasib ya, pengangguran. Pengangguran banyak acara ya. Pengacara. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah hari ini Allah izinkan kembali bertemu, dan ini tidak mungkin dan tidak bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Bukan kebetulan, bukan sekedar kebetulan begitu ya kita bisa seperti ini benar-benar atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya mari bersama-sama kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah tercurah dan terlimpah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, hari ini kita ngomongin rizki ya.
baik itu rizki yang dibentangkan oleh Allah untuk kita, ataupun mungkin bagaimana supaya kita bisa selalu tentram dengan rizki-rizki yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita mulakan dari satu kutipan ya, terkait pesan dari Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau menuliskan, aku tahu rizkiku tidak akan bisa diambil oleh orang lain. Karena itu hatiku pun tentram. Ya, rizkiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Itulah kenapa hatiku pun tentram. Dan aku tahu amalku tidak akan bisa dilakukan oleh selainku. Oleh karena itu, aku pun sibuk saja beramal. Jadi dua hal yang perlu kita pahami terkait konsep rizki itu. Dan rizki kita tidak akan diambil orang. Itulah kenapa nggak perlu cemas. Tapi aku udah kumaha geningan. Abdi jualan barang ini, dia buka lagi di dekat saya dengan jualan yang sama. Ya rizkinya juga nggak akan ketukar. Makanya Bu hadirin, tentramkan diri, tentramkan hati bahwa rizki kita itu tidak akan diambil oleh Allah. Itulah kenapa ya sudah bergerak saja, bergerak ikhtiar mencari rizkinya dengan baik, dengan halal. Ya. Dan ingat, aku pun tahu kata Imam Hasan Al-Basri bahwa amalku tidak akan bisa dilakukan oleh selainku. Gak usah sibuk-sibuk memikirkan amal orang. Yang harus kita sibukkan adalah justru adalah gimana kita bisa beramal semaksimal mungkin. Ya, Ibu, Nabi Adam dan Siti Hawa itu diusir dari surga itu kenapa? Melanggar aturan. Apa yang dilanggar oleh Nabi Adam dan Siti Hawa? Memakan buah yang dilarang oleh Allah. Bu, kholdun atau buah kholdi kata ibu itu adalah sebutan yang disampaikan atau yang disebutkan oleh iblis. Kholdun itu artinya adalah buah kalau dimakan jadi kholdun. Kholdun itu abadi. Jadi lamun upami ngam eta buah berarti akan jadi abadi. Nggak akan ada matinya, nggak akan ada tuanya, nggak akan ada apa-apa. Dan itu tipuan dari iblis. Makanya saya lebih suka tidak menyebut buah kholdi gitu ya. Buah yang dilarang. Jadi ditipulah oleh iblis. Kenapa coba Allah melarang Adam? Kenapa Allah melarang makan buah itu? Karena kalau kamu makan buah itu, kamu nanti jadi saingan Allah. Allah nanti merasa ada yang menyaingi. Cek iblis gitu. Padahal bohong. Bukan itu. Ya, makanya nama buahnya adalah buah yang dilarang oleh Allah. Bu, abdi naros. Eta Adam memakan buahnya itu berapa kilo? Sabaraha kilo? Di dalam riwayat ya tidak bentuk kilo, tidak bentuk biji, tapi satu gigit. Dan satu gigit pun ternyata belum sampai ke perutnya, baru sampai ke tenggorokannya, berhenti di sana, dan beliau muntahkan kembali, ya, atau bahkan ditandai laki-laki teh aya ieu gini ngenaon ieu teh namanya jakun, sebagai menandakan bahwa dulu Nabi Adam memasukkan satu gigit buah terlarang itu sampai tenggorokannya. Tapi
Tapi dianggap oleh Allah sudah memakan sesuatu yang apa? Yang haram, yang dilarang. Kan makanan yang haram itu yang dilarang ya. Haram itu bisa jadi zatnya, bentuknya haram, misalnya daging babi lah atau darah lah yang haram, atau haram ini adalah cara mendapatkannya yang haram. Nah, berarti dosa paling pertama yang dilakukan oleh manusia pertama adalah terkait rezeki, terkait harta. Salah satu bentuk rezeki itu kan harta. Tidak semua rezeki harta, tapi identik rezeki itu bentuknya adalah uang, harta. Nah, ternyata dosa pertama manusia sangkut pautnya terkait harta. Dan itu satu gigit terjadi lebat karena patuangan mana dibuang lagi sanya sampai tenggorokan. Tapi kata Allah, kalau sudah masuk lewat tenggorokan itu sudah dianggap makanan yang haram. Ingat, haram ada dua, ada haram zatnya, ada haram jalan mendapatkannya. Nah, pertanyaannya, ya, kita hidup di dunia kira-kira sudah berapa suap makanan yang belum jelas kehalalannya yang kita masukkan ke dalam perut kita atau masuk ke dalam perut anak-anak keturunan kita. Kita biasa kaetan tuh sulit ya. Yang mungkin secara kalau masalah jenis nama, insya Allah rasanya kita mana ada kita yang makan punten ya daging yang haram misalnya. Mungkin untuk itu mah kita tidak ya. Cuma dari mana asal kita membelinya? Uang yang dipergunakan ia benar-benar halal tuh. Nah, ini mungkin yang akan agak kesulitan kita mengukurnya gitu ya, karena jangan-jangan dalam perjalanan ada saja yang mungkin bukan hak kita, yang mungkin bukan caranya dengan baik, bisa jadi ada saja, atau mungkin mengakses hal-hal yang memang secara harta itu tidak benar. Contoh, nauzubillah ya, mengakses cara riba misalnya. Ayeuna mah kan gampil, tinggal foto pakai KTP ya, atau mungkin syarat-syaratnya gampang ya, DP-nya murah, cicilan ringan. Kita tidak lihat kalau akadnya ternyata akad riba. Nah, ini juga termasuk kepada dosa terkait rezeki, terkait finansial. Bu, ibu punten ya, riba itu kata Allah pelakunya ditantang perang oleh Allah. Di dalam Quran, dosa besar apapun itu tidak ada satupun yang dosanya atau pelakunya ditantang perang oleh Allah. Kita lamun ditantang perang oleh Allah terus orang perang jeung Allah saha mana? Ya pasti Allah itu. Tapi saking Allah benci kepada perbuatan riba, maka pelaku riba ditantang perang. Bahkan di dalam hadis yang sahih bahwa pelaku riba dosanya sama seperti setiap hari menzinahi orang tuanya sendiri. Na'udzubillah subhanallah. Tapi hari ini itu dianggap biasa-biasa saja. Kenapa? Karena menjual riba hari ini gampang. Sebab orang-orang hari ini sudah terlalu banyak melihat, Bu, efek terlalu banyak melihat pasti akan banyak keinginan. Walaupun keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan. Kan ayeuna mah orang teh seueur nonton
Banyak lihat marketplace ya, lihat Shopee, lihat Lazada, lihat di scroll, iya meninggalis, iya meni bagus, iya acan lihat live na di TikTok misalnya ataupun apa begitu kan, iya meni bagusnya, iya nih hoyongnya. Kita itu akan banyak keinginan ketika kita banyak melihat. Itulah kenapa guru saya berpesan, umat muslim hari ini bukan hanya harus rajin puasa lapar, tetapi hari ini sebagai seorang muslim dan muslimah harus sudah mulai belajar puasa mata, puasa ningal, puasa lihat. Mungkin bagi para laki-laki yang harus dipuasakan bagi dia adalah melihat sesuatu yang bukan mahramnya. Tapi bagi perempuan itu juga harus puasa. Puasa ninggal mobil batur, puasa ninggal tas batur, puasa lihat marketplace, puasa lihat video-video orang. Bu, coba sekarang produk yang paling laku di ibu-ibu apa? Skincare, baju, tas, sepatu. Teteh korban naon hungkul ya teteh? Korban lihat. Iya kan? Beli skincare karena ibu ngelihat orang lebih glowing kan? Aduh meni hoyong tuh meni glowing si ibu eta. Teteh, ayo teteh nggak kayak skincare naon meni kuat ka glowing itu. Kita bisa tahu orang glowing itu karena apa? Karena dari lihat kita membandingkan diri. Ya, ayo teteh umurnya berapa? Halo, 45, apa gimana 40 menitos kieu banding akhirnya. Dari banding terus apa? Menginginkan, mengidam-idamkan, barulah kemudian membeli produknya. Dan itulah yang jadi komoditi bisnis. Coba rata-rata yang mendatangi marketplace itu sama. Nah ibu-ibu aja. Kenapa? Karena anu dosa melihat mah adalah laki. Bukan. Ternyata bukan hanya laki-laki lihatnya lihat perempuan yang lebih. Makanya ada istilah pelakor, ada istilah pelakor begitu kan. Kenapa? Ya karena matanya tidak dijaga melihat yang lebih dibandingkan jeung istrina ari pamajikan orang ya. Akhirnya terjadilah. Tapi bukan berarti ibu-ibu harus tenang. Tenang dari tamat dosa laki. Ibu-ibu juga sama. Coba ibu-ibu yang suka nonton drama Korea. Ya ini dia mah henteu, dia mah ayah. Di masjid mah. Iya. Ya anggaplah yang di luaran sana. Ya, akhirnya apa yang dilihat? Ya itu tadi, perempuan yang lebih seksi, lebih cantik, laki-laki yang lebih glowing. Bari dibandingkan jeung cara kena tinggal isi bapam yang sepat aya jauh jeung Lee Min Ho mah jauh. Bos mah buncit, hidup gitu wae. Dibandingkan jeung artis yang di Korea yang glowing klinis seperti itu, ya jauh. Itu membandingkan tidak apple to apple. Eta mah apple jeung mito jauh. Ya, Bu, ini hati-hati. Jadi, ya hikmah yang ingin saya sampaikan pertama, Bu, hayu mulai puasa mata. Ulah semuanya dilihat, sagalawe ditinggal. Ayo mulai membatasi. Abdi insya Allah mulai dinten ayeuna bade belajar puasa mata. Caranya yang biasanya mengakses media sosial sehari teh kuat berjam-jam, kan sok teu karaos ya.
swab nya gitu ya, terus gitu ya, lihat kan videonya pendek-pendek begitu kan ya, tinggal iklan itu, hiburan ini hiburan itu. Hati-hati Bu, sekarang banyak orang yang kena penyakit brain rot namanya, pembusukan otak, di mana otaknya sudah tidak mau diajak berpikir rumit, ya, tidak mau memikirkan sesuatu yang sulit, inginnya yang gampang-gampang, instan. Karena apa? Ya karena instan apa? Instan mengkondisikan ataupun instan mengkonsumsi dopamin. Jadi si otaknya teh langsung dopaminnya cepat. Beda dengan ibu-ibu ngaos kieu, ari ngaos kieu mah sanes instan, dah harus memahami. Ya, beda dengan ya walaupun saya ini live ya, ini walaupun saya live TikTok, live TikTok makan tagen we ya, sekian orang gitu, ini bukan yang sedikit yang pendek-pendek. Hati-hati Bu, suka mengkonsumsi sampai-sampai cepat. Tate informasi yang kita lihat, kita numpuk sejatinya di kepala. Efeknya adalah satu, malas memikirkan hal rumit, ingin yang instan. Lalu kemudian efeknya Bu, ya, lelah, merasa lelah, padahal baru bangun tidur. Kenapa? Otaknya yang memproses lelah. Ketika dia tidur, dia proses, dia simpan itu di kepalanya sampai kemudian, dan menurunkan kecerdasan seseorang. Ibu, hayu mulai membatasi melihat video-video pendek. Ya, kalau mau lihat video YouTube yang panjang. Ya, mungkin ceramah, atau sekalian aja nonton film yang panjang, boleh lah. Ya, tapi lain drama Korea. Ya, apa yang bermanfaat? Ya kan sekarang banyak podcast, obrolan yang bermanfaat. Sok lihat, sok saksikan. Oh, pengen bisa masak apa? Bagus, lihat tuh video tutorialnya berapa, setengah jam atau apa. Bagus, dibandingkan hanya sekedar ngelihat yang sedikit. Hati-hati. Ya, baik, kita lanjutkan. Yuk, mulai hari ini, mulai untuk mempuasakan mata. Yang biasanya 2-3 jam sehari ngelihat video-video pendek, sekarang mah saya mah sekedarna sekarang mah kalau mau buka HP teh 15 menit 10 menit walaupun suka nggak kerasa, sejam 2 jam habis waktunya, ya nggak ada manfaat apa. Bu, sekali lagi, puasakan mata. Ibu hadirin, kita ini mesti sekali mengakses rizki yang menenteramkan. Ya, tentram karena yakin rizki kita nggak akan diambil orang, karena Allah yang Maha mencukupkan. Dan persoalan rizki yang pertama yang harus kita pahami supaya tentram ya. Pertama, konsep rizki itu bukan persoalan banyak atau sedikit. Tapi rizki itu ukurannya adalah lapang atau sempit. Kita kalau masih punya ukuran rizki teh banyak atau sedikit, maka kita anggap sedikit rizki adalah hal buruk. Banyak rizkinya ya adalah hal yang bagus. Bukan, ukuran rizki bukan banyak atau sedikit. Bu, ayat menurut kita dia tuh orang kaya, rizkinya banyak, tapi hidupnya tidak tentram. Ada apa tidak? Oh ada, banyak. Ya, di jalanan kita sering lihat pabrikan mobil dari Korea yang namanya Hyundai. Tahu, Ibu? Kan banyak tuh, ada Ioniq 5, ada kereta, ada Palisade ya, ada bagaimana macam-macam. Ya ini, Bu, menurut Ibu anu gaduh pabrikna, anu gaduh produk Hyundai na, beunghar teu? Kaya raya, banyak gak duitnya? Ya, itu sekarang pabrikan Hyundai itu sudah mendunia di mana-mana.
berarti dia bisa menjual mobil ke seluruh dunia. Namanya jual mobil kan bukan 1.000-2.000, pastinya ratusan juta gitu. Kira-kira jumlah uangnya banyak apa tidak yang dia punya? Banyak. Tapi Bu, nanti silahkan googling. Beberapa waktu lalu CEO-nya, orang yang punya Hyundai-nya, bukan kemarin ya, beberapa waktu lalu diketemukan loncat dari lantai 18 kantornya sendiri. Bunuh diri. Kalau ditanya duit banyak enggak? Ya banyak aja. Jual mobil seluruh dunia, Bu. Ya. Ibu kenal Michael Jackson tidak? Di mana kenalnya? Emang pernah kenalan? Tahu, meren lain kenal. Tahu Michael Jackson, tahu? Dia tahu atuh. Dia seorang bintang pop dunia. Lagu-lagunya viral terus di masanya. Ya, terkenal. Maaf, sukses di dunia seni. Terkenal. Kira-kira sukses gak secara duniawi? Duitnya banyak enggak? Terkenal tidak? Kan hari ini orang berlomba-lomba pengen terkenal kan? Pengen viral kan? Wah, kalau Michael Jackson udah duluan viralnya. Tapi kita sudah dapat kabar kematiannya ujung-ujungnya karena overdosis meminum obat penenang. Bu, orang minum obat penenang berarti tandanya dia tidak nami-nami minum obat penenang, dia merasa tidak tenang. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ternyata nunaminya yang namanya rezeki ukurannya bukan banyak atau sedikit. Karena tidak sedikit orang-orang yang kelihatannya banyak tapi hidupnya masih sempit. Banyak sedikit, lapang sempit adalah dua hal yang berbeda. Ingat ya, itu adalah hal yang berbeda. Yang sedikit bisa melapangkan, tapi perkara lapang adalah perkara kualitas bukan kuantitas. Jumlah angka, Bu, tidak pantas menjadi sebab kegelisahan. Angka ya hanyalah angka, bukan banyak yang membuat lapang, bukan banyak yang membuat cukup, bukan. Ibu sangka dan pikir kalau banyak sudah cukup. Korun, Bu, banyak. Di dalam Quran diterangkan si Korun mah kunci gudang emas dan hartanya saja dugika ditanggung ku batur ku orang-orang besar-besar, saking banyaknya gudang yang dimilikinya. Sudah merasa cukup belum si Korun? Belum. Jadi ternyata bukan banyak yang membuat lapang, bukan banyak yang membuat cukup, bukan. Ibu, 1 juta, 100 juta, 10 miliar, 10 triliun hanyalah angka, bukan jaminan kecukupan. Bukan jaminan kelapangan. Itu hanyalah angka. Kelapangan, kebercukupan dan merasa cukup atau qanaah dalam bahasa agama kita, itu datangnya dari Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rizki, Allah yang maha selalu memberikan rizki. Hanya itu yang bisa kita cari untuk merasakan kelapangan dan kebercukupan. Nah, itulah kenapa kita tidak akan berkecil hati, gak akan sedih. Rizki kita akan menenteramkan ketika apa? Ketika yakin, walaupun jualannya sama, ya, dan bisa jadi dia mungkin omsetnya banyak, kita nggak banyak, tapi kita lebih lapang.
punten, gajina sami 15 juta. Kinten-kinten rasana sama apa tidak? Enggak. Enggak sama. Misalnya dia kerja di tempat yang sama, dia posisinya sama, gajinya sama, dibawa ke rumah, dimanfaatkan oleh keluarganya, bisa sama nggak rasanya? Nggak sama. Ayah nu gajinya sama-sama 15 juta, yang satu mah bisa nabung setiap bulan teh, nabung emas, nabung ini, nabung itu. Ari nu hiji papuket dengan cicilan. Eta sagala ngiridin, mobil ngiridin, imah ngiridin, panci ngiridin, ya, sampai ke baju-baju ngiridin. Itu nggak sedikit orang-orang seperti itu. Akhirnya gajinya sama, uangnya sama, yang satu mah bisa senyum karena hidup sesuai dengan kemampuan, ya. Memotoran kenege di sana gitu kan ya. Sampai kemudian kita anu ngiri di teh kan cenah atuh mobil atuh manya bira atuh. Gaji teh kan sarua jeung urang mah nya can boga mobil-mobil acan. Padahal dia tiap bulan ceri cerik hatena da atuh ieu datang anu nganagih, ieu datang itu datang. Lihat mana yang lebih tentram, ya? Anu gaji 15 juta tapi hidup sesuai kemampuan, atau nabi gaji 15 juta tapi hayang hirup leverna 50 juta atau 30 juta. Mending yang sesuai kemampuan. Bu, punten Bu, ayeuna teh nu ngahutang teh sanes teu tiasa tuang. Ayeuna mah nu banyak berhutang tuh karena hidup tidak sesuai dengan kemampuan, jeung loba ningali batur kieu atuh hayang kieu, batur kitu hayang kitu, tatangga meuli TV hayang meuli TV, ukuranana kurang gede gedean deui, riweuh. Padahal dalam ilmu fisika gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Ya, makanya jelema lamun hirup loba gaya, logai sama dengan loba tekanan. Itulah kenapa sudah saja hidup saja sesuai dengan kemampuan. Sudah hidup sajalah sesuai dengan kemampuan, karena lapang atau sempit hidup bukan ukurannya angka. Ya kalau kita makan berharapnya angkanya banyak, ya, dan juga ketenangannya juga lapang. Kan kita berharap seperti itu. Itu yang akan kita bahas hari ini insyaallah. Bu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jangan mengejar banyak, tapi kejar berkah. Naon Bu? Berkah dalam apa? Berkah itu dimulai dari prosesnya. Ingat tuh Bu, berkah itu dimulai dari mana? Upami Allah ingin menitipkan kepada kita keberkahan dalam rizki, maka mulakan dari prosesnya. Lamun prosesnya curang, lamun prosesnya culas, prosesnya bohong, walaupun tidak ketahuan, tapi akan dicabut keberkahannya. Mungkin banyak angkanya, ya, banyak angkanya, tapi culas, tapi curang, di balik banyak angka itu akan timbul ketidakberkahan. Bu, saya mengenal seseorang kontraktor di satu daerah, ya. Beliau membangun jembatan-jembatan besar. Sampai suatu hari beliau bilang, tuh jembatan itu, alhamdulillah saya yang gambar dan saya yang menjadi pimpinan proyeknya. Dari sejak awal saya meniatkan membangun jembatan itu, niatnya dua. Satu, niat supaya terkenal, saya yang bangun. Dua, niatnya cuan. Naon cuan teh Bu? Untung, profit, cuan. Ya.
Dan apa yang saya niatkan, saya dapatkan. Maaf, saya bocorin ya. Saya cuan sekitar 250 miliar. Bu, seueur teh 250 miliar teh. Mau dipeserkeun kerupuk sakumaha? Hah? Seurnya. Yes. Jadi terus gimana bang, kata saya. Ya seperti yang saya niatkan. Saya dapat penghargaan, dapat award beberapa kali karena saya berhasil membangun fasilitas untuk publik, untuk umum. Dan saya dapat cuan yang banyak. Tapi lewat cuan banyak ini Allah cabut keberkahan. Dalam bentuk apa? Tuh, antum tahu kan anak saya yang pertama saya informasikan meninggal. Kenapa? Karena overdosis narkoba. Duitnya di mana? Di itu. Anak saya nu kedua, nu perempuan, SMA keneh, kan pernah saya keluhkan juga, ya, kelas 2 SMA, laporan ke bapaknya saya hamil. Dan ketika ditelusuri ternyata kehamilannya bukan yang pertama. Belum sebelumnya sudah pernah, dia sudah 3 kali aborsi. Coba bayangkan, berarti ngesering. Oh, yang paling menyakitkan apa coba? Ya Allah, istri saya beli parfum mahal, beli baju mahal, bari meracap cenah baju nanti. Ya, beli tas mahal, tapi buat apa coba? Untuk menggait dan menarik laki-laki lain. Akhirnya dia jalan sama orang lain. Karena saya marah, saya buktikan saya juga bisa cari perempuan lain. Saya dulu pernah punya kebiasaan setiap minggu beberapa kali itu beli perempuan. Lihat, seueur teu acisna berkah teu? Itu yang jadi masalah. Tapi saya juga kenal seorang, banyak orang malahan, ya, beliau diberikan angka besar oleh Allah, ya. Bu, saya punya seorang sahabat, ya, kenalan itu, ya, beliau, ya, beliau masya Allah tabarakallah. Kan kalau di Padang mah nggak ada Alfamart, Indomart tuh, nggak ada di sana mah. Se-Sumatera Barat nggak ada. Di sana mart yang paling besar namanya Budiman, di mana-mana. Ya, alhamdulillah sahabat kami orangnya yang punya. Bu, masya Allah luar biasa. Selain itu bisnis kuliner ini dan segala sesuatu. Bahkan kalau saya tanya itu omset hariannya berapa, Bu, itu miliaran per hari. Tapi ya, bagaimana kemudian beliau bisa menjadi roda kebaikan, mendirikan masjid-masjid, bahkan ustadz-ustadz yang mengaji di seluruh masjid itu kafalahnya, itu uploadnya itu dari beliau itu semuanya. Supaya apa? Supaya ya dapat jariah juga kebaikan, ya, memberikan bantuan ini, bantuan itu, segala sesuatu. Jadi kekayaannya adalah menjadi penyebab kebaikan dan banyak kebaikan. Makanya namanya adalah berkah. Naon berkah teh? Tuh, berkah tuh nikmat yang terus bertumbuh, berkembang, bertambah, meluas, mendatangkan kebaikan tak terputus. Kebaikannya langgeng, tetap, melekat, dan tidak hilang. Ini, ya, kata Imam An-Nawawi seperti itu. Nunamina barokah, gini ay bahasa orang mah barokah, ya. Berkah dalam makna adalah terus ada kebaikan, terus mayang kebaikan nanti. Nah, justru hari ini yang hilang teh naon? Ini berkah yang hilang, angka hilang, berkah hilang, meureun ayeuna. Apa tanda berkah hilang? Sepertinya sudah bekerja keras, ya, pergi dari rumah saat matahari belum terlihat,
kembali ke rumah saat matahari sudah terbenam, tidak terlihat. Bahkan kalau dipikir-pikir, angka yang diterima juga tidak kecil. Mungkin dari jualannya, mungkin dari gaji pekerjaannya, ya, setiap bulannya itu ketika dikalkulasikan. Namun entah kenapa kok selalu terasa kurang dan selalu merasa tidak pernah cukup. Seakan-akan teh selalu hadir ya hal-hal yang dirasa sebagai dan ini kebutuhan, ini kebutuhan. Ningali Shopee ini kebutuhan, ningali TikTok ini kebutuhan. Hantem we butuh kabeh. Ya, dibeli, di check out akhirnya walaupun COD wae geuningan. Ya, akhirnya merasa butuhnya cuma seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, geus eta macul. Makanya ibu-ibu banyak yang mengkoleksi parabota. Sagala aya berapa panci ukuran sukieu, rencanana mah rek masak rendang ke sakieu-sakieu. Pret tapi ka ayeuna henteu wae. Rencana we, rencana. Aya alatna geus aya, geus numpuk, geus loba, geus lengkap, tapi dah rencana we nepi ka ayeuna. Anger we, meser deui. Alatna mah sagala atuh. Anu teh geuningan, anu oven anu listrik geus aya. Ya, kompor listrik tos aya. Sagala geus araraya. Awalna mah kuat ka gini, kuat ka wah geus boga ayeuna. Tapi kadugi ka ayeuna mun ditanyakeun nya, can kapake pake. Ibu aya jamaah abdinya anu naras kieu. Punten teh abdi teh gaduh mertua beberapa waktu lalu meninggal. Nah eta 2-3 hari setelah meninggal, saya mimpi 3 hari berturut-turut didatangi oleh mertua dalam mimpi. Mertuanya perempuan, ibu-ibu. Dan isinya sama. Naon isina? Pangabagikeun Tupperware anu dikoleksi 2 lemari. Pas dicek promari ternyata bener Bu Pino. Ban baheula mah kan aya musim eta geuningan ibu hobi geuningannya. Aya mah pasti ayanya. Wah, geuningan sagala dipeser, aya muk baru dipeser, aya selalu mencari alasan ieu cigana bermanfaat ieu mah. Jadi kebutuhan hantem jadi kebutuhan. Bu, akhirnya terus gimana? Ya saya bilang aja sama suami saya kalau saya mendapatkan mimpi itu. Terus ya suami saya bilang sama saudara-saudaranya, gimana kalau kita bagikan? Ya terus ya dibagikan. Terus sudah dibagikan, gak ada lagi mimpi-mimpi. Bener Ibu, punten, hati-hati dengan banyak mengkoleksi sesuatu. Pilih ya Ibu, sering tuh meser jilbab setahun sabaraha kali setahun atau narosna ulah setahun sabulan gitu kan ya. Bu, hati-hati, semakin banyak koleksi di dalam lemari maka semakin lama pula lah nanti dipertanyakan dan dieksekusi ataupun ditimbang oleh Allah Subhanahu. Pokoknya mas semakin banyak koleksi, semakin belakang ibu nanti masuk surga. Nah, batur geus asup di surga, ieu mah Tupperware keneh nu di eksekusi anu ditanyakeun. Dihisab. Duit nanti mana, beulina kumaha, dipake naon, nah dipake itu. Wah panjang. Itulah kenapa Bu, di rumah mah ulah loba-loba teuing koleksi. Ya. Mun emas batangan mah keun ngarah aya jakatan ya maot we kembali ke anak gitu kan. Tapi intinya Bu hadirin rahimani wa rahimakumullah, nah hanya asa kurang wae. Bahkan punten ya daftar hutang seakan-akan juga tak pernah berkurang. Cicilan demi cicilan merenggut ketenangan Bu. Ya mengalami teu gaduh cicilan ibu-ibu ya. Tenang teu gaduh cicilan teh?
Itulah kenapa gak usah Bu, kalau pengen sesuatu mendingan nabung, mendingan nyimpen. Dan nabung terbaik salah satunya adalah dengan emas. Dan emas terbaik bukan perhiasan. Ya. Walah, kuat kakiu, aja hayu, aja ngawas, aja hayu. Hayu engang aja. Kuat kacang ke lempang teh kieu. Ya. Ya. Makanya hati-hati, mun emas perhiasan malahan mengganggu hati, jangan dalam bentuk perhiasan yang gak kelihatan aja. Ya kan ada batangan-batangannya ataupun kan gak kelihatan. Piraku we bas emas batangan baru digini merahkeun. Dikalungkeun. Beri kotak-kotak. Apalagi tanda hilang berkah selain merasa kurang. Tadi kan ya seakan-akan kok nggak kesimpan, kurang wae, banyak kebutuhan, daftar hutang banyak. Apalagi sedikit nih tanda yang kedua hilang berkah tuh. Sedikit sekali waktu yang bisa dialokasikan bersama Allah dan bersama keluarga. Ya, tidak ada sibuk, sibuk. Walaupun hanya sekedar berbincang-bincang sebentar, ya, akhirnya lost connection, putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan orang-orang juga di sekitar, putus hubungan bersama pasangan, anak-anak, semua terlarut dalam kesibukan masing-masing. Aya waktu di bumi karario we di bumi na masing-masing. Indungna sibuk WA, bapakna sibuk TikTokan. Budak sibuk main game. Ya, jadi sekali lagi hati-hati Bu, terlarut dengan kesibukan. Apalagi waktu dengan Allah, tidak pernah tuh sempat membaca Al-Qur'an. Bu, kalau sehari kita tidak dibuat sempat oleh Allah baca Quran, tandanya dicabut keberkahan waktu kita. Nu disalahkan lain Qur'ana, tapi nu disalahkan dan dievaluasi adalah diri kita yang tidak dipantaskan oleh Allah karena dibuat sibuk sesibuk-sibuknya sampai untuk 5 menit saja membaca ayat-ayat Allah gak ada waktu kita. Nah hari ninggal video-video pendek geus 2-3 jam aya wae waktu. Ya. Tuh ya, jadi waktu. Tidak pernah ada waktu menghadiri majelis-majelis ilmu. Aduh, alhamdulillah ibu-ibu mah geuningan aya waktu skenenya. Alhamdulillah. Tandanya Allah masih memberikan keberkahan waktu. Sibuk, tidak sempat, tidak ada waktu, bahkan hanya untuk sekedar memenuhi panggilan Allah yang terdengar jelas dalam setiap lantunan adzan, sampai-sampai tidak punya waktu. Semua terasa terburu-buru. Berangkat kerja terburu-buru, pulang kerja terburu-buru, makan siang tergesa-gesa, di lampu merah tergesa-gesa, lila gancang. Padahal memang udah jelas lah lampu merah mah waktunya sakit tuh. Tapi kerasa gitu di lampu merah aja terburu-buru. Berdoa pun Allah rekamana cik Allah teh air mana rekamana gaya kabeh merasa terburu-buru. Hati-hati, ini salah satu tanda dicabut atau berhilangnya keberkahan. Nomor 3, apa tanda hilangnya keberkahan? Sulit sekali bisa mengakses rasa. Sholat rasa
zikir nggak berasa, ngobrol sama orang-orang di sekitar nggak ada rasa, bahkan sampai makan biasa weh, nggak ada rasa. Dicabut rasa menikmati momentum hidup teh nggak ada rasa. Ya, akhirnya karena nggak ada rasa, seringnya apa yang datang? Bingung, gelisah, resah, dikejar-kejar rasa takut kekurangan dalam semua aspek. Kumaha nanti anak saya, ini sekolah budak, kumaha ini, dikejar-kejar saja dengan rasa kurang. Udah hilang rasa, malah yang timbul gelisah. Karena gelisah disebabkan karena gelisah ditakut dikejar-kejar dengan kekurangan. Lalu apalagi? Timbullah tekanan hidup dari berbagai macam sisi, terasa sangat sesak teh. Mulai dari tekanan pekerjaan, tekanan rumah tangga, ya, ngurus budak ikut tertekan teh. Masak tertekan, gegeroh tertekan, atuh hirup teh naon anu tertekan. Ya, tidur pun merasa tertekan. Padahal kan harusnya keluarga teh menyejukkan hati, ibadah teh menenteramkan jiwa. Iya kan? Fasilitas yang Allah beri itu harusnya menambah ketenangan dan kesenangan buat dia. Tapi kalah tertekan, make mobil pas dipijit kredit can kabayar riweuhnya loh kalau begitu. Nah, inilah yang namanya berkah yang hilang. Hari ini banyak yang begitu. Itulah kenapa, Bu, hayu sekarang kita masuk kepada berkahnya rizki. Supaya berkah kita harus memahami apa saja. Ini dulu, ya. Target berkah itu adalah bertumbuh, berkembang, bertambah, meluas kebaikannya dan mendatangkan kebaikan, tidak terputus kebaikan, ya, tidak selalu melekat dan langgeng, tidak hilang. Ini namanya berkah. Bahkan walaupun kita sudah meninggal, berkah itu tidak akan ikut meninggal. Ya, nah sekarang kita lanjutkan. Dari mana kami harus dan mulai memahami keberkahan supaya rizki kami menenteramkan dan berkah? Dari sini, Bu, rizki enggak akurat. Harusnya tidak akurat. Jadi ada satu pertanyaan yang pernah diajukan oleh salah seorang guru kami, walaupun pertanyaannya itu membuat saya nggak nyaman. Apa pertanyaan? Berapa penghasilan setiap bulan? Gitu ya, gitu kan. Ya ketika itu jujur saja bergumam gitu, meni ditaroskeun kieu gitu kan ya. Tapi karena rasa hormat ya, akhirnya jawab kepada beliau. Sekian rupiah, Guru. Gitu. Akhirnya beliau bilang begini, apakah hitunganmu selalu akurat setiap bulan sejumlah itu? Kan tadi sudah saya sebutkan jumlahnya sekian. Lalu beliau tanya, apakah hitungannya yang sudah diperhitungkan selalu akurat setiap bulannya? Lalu saya jawab, iya, akurat.
Lalu beliau menanggapi begini. Menanggapi jawaban tadi ya dengan pernyataan yang sungguh menginspirasi. Apa kata beliau? Itu artinya kamu belum cukup taat. Karena kalau kamu taat, seharusnya hitunganmu tidak akurat. Pasti kamu akan banyak menemukan sesuatu yang mewujudkan dengan rizkimu dari jalan yang tidak terduga, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Faham tidak Bu maksudnya ini? Saya di pelan-pelan ya menyampaikan. Apa sih maksudnya? Bu, seharusnya rizki kita itu tidak bisa kita terka. Lalu orang bisa kene terka. Dah kebutuhan saya mah umal bulan lagi sakit tuh penghasilan saya sakit. Berarti kita kurang taat. Kau atas. Karena Allah berfirman, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah siapkan jalan-jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki, jalan-jalan rizki dari jalan-jalan yang tidak dia kira, dia sangka-sangka. Jadi lamun punten nya da saya mah penghasilan sakieu, kebutuhan sakieu, berarti evaluasi kita masih belum terlalu taat sama Allah. Lamun taat mah pasti tak akurat. Tak akuratnya maksudnya kumaha? Nya pastina nya pemasukan sakieu, kebutuhan sakit. Itu akurat namanya. Lamun tak akurat nah kebutuhan 5 nah pemasukan kok 27 kela di mana itu tandanya tidak akurat. Paham maksudnya? Bahwa masalah rizki itu sangat berhubungan erat dengan ketaatan. Masalah aturan, kan taatnya atur, kan kita tuh mentaati itu apa yang diatur sama Allah. Ya. Orang yang berupaya taat adalah mereka yang rizkinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena memang pekerjaan atau usaha kita bukanlah satu-satunya jalan rizki. Rizki tidak hanya dibatasi dengan lebar laporan slip gaji, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya berjuta-juta jalan untuk menghantarkan rizki yang telah ditetapkan untuk kita. Lamun ibu hanya merasa abdi mah ada jualan, abdi mah ada ini satu itu, tidinya we kumpul di bari didinya ge pas-pasan, tandanya kita belum terlalu taat sama Allah. Kan kita tadi tuh pengennya angkanya banyak plus berkah, kan begitu kan? Mulainya di mana? Yakini ini rizki mah nggak akurat. Dan rizki bersangkut paut dengan ketaatan atau tidak ketaatannya dengan kita. Rugi orang-orang yang beranggapan bahwa pekerjaan dan usahanya lah satu-satunya jalan. Rugi. Upami henteu ieu moal mungkin saya mah itu rugi. Pas zuhur gininya. Alhamdulillah. Ya, padahal ini sudah masuk intinya ieu teh. Ya. Tapi Ibu sampai di sini paham maksudnya? Ya, jangan pikir akurat. Lamun akurat, tandana ibadah kita belum apa-apa. Justru bagusnya rizki kita mah gak akurat. Oke?
Paham sampai di sini ya? Yuk kita tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Hayu urang sasarangan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berkahi rizki kami, mudahkan rizki kami, lapangkan rizki kami, tentramkan jiwa kami, jadikan kami orang-orang yang selalu merasa cukup dengan rizki apapun yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur atas apa saja nikmat yang telah Engkau limpahkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ibu-ibu kasumpinganana ya, perhatiannya, duduknya sekian lama. Mudah-mudahan Allah berikan kebermanfaatan. Ya, nanti ambil apa yang bisa dimanfaatkan. Ya, insya Allah akan memberikan manfaat. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.